Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska akan menjelaskan tentang keripik mau tahu dari MK Studi Kelayakan Bisnis. Aspek hukum dari profil mau tahu ini yaitu terdiri dari identitas perusahaan, kemudian aspek legalitas yang mencakup izin usaha, kemudian aspek manajemen yang mencakup orang yang bertanggung jawab atau si pemilik, kemudian uraian kerja, yaitu kegiatan dari awal produksi hingga akhir produksi. Aspek dan pemasaran yang terdiri dari pasar sasaran. Sasaran yang dituju adalah kalangan tua maupun muda di atas 5 tahun bisa mengkonsumsi produk kami. Kemudian selain itu produk ini juga bisa dikonsumsi sebagai pendamping makanan seperti bakso, nasi goreng, atau soto ayam dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi pasar yang terdiri dari analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini bisa dilihat dari segi kualitas rasa, kemudian lokasi, dan cara pemasarannya. Kemudian weakness atau kelemahan. Mungkin kelemahan dari produk ini keterbatasan tempat, kemudian pesaing yang sudah banyak, dan lain-lain. Kemudian opportunities atau kesempatan. Kesempatan dari produk ini yaitu dapat membuka cabang dari berbagai wilayah. Kemudian memperluas pemasaran dengan area penjualan tidak hanya di tempat satu saja, bisa juga di tempat yang lain. Terus yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu bahan pokoknya setiap tahun yang selalu naik dan bisa jadi harganya yang tadinya murah, harga pasarnya kemudian dijualnya menjadi agak mahal sedikit. Yang ketiga yaitu potensi pasar. Keripik mau tahu merupakan terobosan terbaru dalam bisnis kuliner. Hal ini dapat menjadikan produk tersebut sangat menarik. Kemudian produk ini berbeda dari yang lain. Di samping harganya yang murah, produk ini dapat mempertahankan kualitas rasa dan pelayanan yang baik agar konsumen merasa puas dan kembali untuk membeli. Yang keempat, posisi pasar. Berdasarkan produk yang kami jual, kami melihat potensi penjualan yang sangat menjanjikan. Ada di daerah strategis misalnya di dekat sekolahan, kemudian dekat juga dengan perumahan, bisa juga dekat dengan pasar. Yang kelima, pesaing. Dalam dunia bisnis kuliner maupun yang lain, pastinya selalu ada pesaing. Dalam hal ini, kita sebagai penjual harus mempertahankan kualitas rasa, terutama dari segi pelayanan, agar pelanggan dapat kembali membeli. Yang keenam, strategi bauran pemasaran, yaitu terdiri dari produk, lokasi, harga, dan promosi. Aspek teknis dan produksi, yaitu yang terdiri dari cakupan produksi. Cakupan produksi meliputi dari produksi yang dijalankan, kemudian proses dari pembuatan hingga pengemasan. Yang kedua, kebutuhan teknis. Kebutuhan teknis itu ada beberapa macam seperti persiapan lokasi, kemudian persiapan peralatan, persiapan bahan baku, produksi, pemasaran, promosi, evaluasi, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu tata letak. Tata letak dalam penjualan produk ini sangatlah berpengaruh dalam suatu penjualan. Misalnya dari segi penataan barang, kemudian penataan pembuatan, ruang-ruang karyawan dan tempat untuk makan, itu juga menjadi suatu penilaian pelanggan. Jadi dalam tata letak ini kita sebagai penjual harus mengatur letak-letak yang akan dibuat untuk menaruh suatu produk itu dengan semenarik mungkin. Kemudian kebutuhan modal. Kebutuhan modal yang terdiri dari kebutuhan bangunan, mungkin dari produk ini seperti kendaraan, mungkin bahan baku, peralatan produksi, dan lain-lain. Aspek finansial yaitu terdiri dari biaya kebutuhan investasi seperti biaya prainvestasi, kemudian biaya aktiva tetap, kemudian biaya operasional, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian kelayakan investasi atau payback periode PP. Yang ketiga, kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari produk ini, berdasarkan aspek-aspek di atas, bahwa bisnis keripik mau tahu sudah memenuhi syarat-syarat dalam mendirikan usaha. Keripik mau tahu juga termasuk bisnis yang cukup menjanjikan. Selain cara pengolahannya yang mudah, bahan bakunya pun sangat mudah didapat. Bisnis ini juga bisa memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerja. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.